Kita lanjut bahas spoiler Wedogian Kun Season 6 episode 17. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini terjadi pertempuran besar di aula utama antara para kultivator melawan patung Nirwana. Dan tiba-tiba saja gadis cantik bergaun hijau pun muncul di tempat itu. Gadis itu kemudian mengatakan, untungnya ada orang bodoh yang memicu jebakan. Saat ini mereka pasti harus bertarung melawan patung-patung yang kuat itu. Dengan ini, aku hanya perlu menunggu mereka saling menghabisi saja. Setelah itu, kunci kuno akan menjadi milikku. Ternyata kedatangan dari gadis cantik bergaun hijau itu benar-benar licik dan hanya untuk memanfaatkan situasi saja demi keuntungan pribadi. Di tempat pertarungan terlihatlah sebuah kaki yang sedang menghindar dengan cepat. Ternyata itu adalah Shenmue yang pada saat ini sedang menghindari serangan dari patung batu Nirwana. Raut wajah dari Shenmue pun nampak resah dan gelisah karena dia tahu seberapa kuatnya Nirwana itu. Dan yang lebih membuat Shenmue gelisah adalah tidak hanya menghadapi satu patung Nirwana, namun 3 patung sekaligus. Dalam hati, kali ini Shenmue menjadi marah-marah. Sial, untung saja aku bisa mengelak dengan cepat. Kalau tidak, aku pasti akan jatuh di tangan 3 patung sialan ini. Tapi jika terus bertarung seperti ini, maka cepat atau lambat aku juga akan pasti terbunuh oleh patung-patung Nirwana yang kuat ini. Di sisi lain, Lindong yang masih terbang menghindari kejaran patung Nirwana, dia pun berkata pada Xiao Diao bahwa dirinya pada saat ini sudah mengerti. Dalam analisa Lindong, patung-patung ini akan menyerang siapapun yang mencoba menemukan kunci rahasia kuno di dalam aula ini. Orang-orang terdahulu membuat sebuah jebakan yang mengerikan seperti ini adalah untuk melindungi kunci kuno tersebut, agar tidak ada yang menemukan kunci rahasia kuno yang sebenarnya. Dan Lindong yakin bahwa sebenarnya kunci rahasia kuno yang asli memang masih ada di sekitar aula ini. Lindong pun terus terbang memutari aula. Dia melihat orang-orang yang sedang bertarung di bawahnya, sedangkan Lindong sendiri masih dikejar oleh patung Nirwana. Dalam terbangnya itu Lindong juga melakukan analisa. Dia pun berkata, jika diperhatikan dengan seksama, sepertinya patung-patung ini diukir oleh orang yang sama. Dan tiba-tiba saja, kini Lindong melihat satu patung yang tidak bergerak. Patung Nirwana itu masih duduk bersila di tempatnya. Mata Lindong mulai menajam, seolah-olah telah menemukan sebuah jawaban. Lindong pun terus mengamati patung yang terdiam itu, dan dia mengatakan dalam hati, patung batu ini sepertinya tidak diaktifkan, dan sedikit berbeda dengan patung batu lainnya. Ini adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula utama. Setelah mengamati sebentar patung batu itu, Lindong pun segera terbang ke arahnya dengan cepat, karena Lindong memiliki keyakinan mungkin di sana kunci dari semua teka-teki ini berada. Pada saat Lindong akan menuju patung yang masih terdiam, di saat itulah patung Nirwana yang mengejarnya mempercepat diri untuk bisa menghentikan Lindong. Patung itu pun nampak panik pada saat ini, dan Lindong sendiri tidak peduli dengan patung itu. Dia terus mempercepat terbangnya menuju patung batu yang masih terdiam, dan tidak lama kemudian patung Nirwana yang mengejar Lindong sudah sangat dekat dengan dirinya. Lindong terus melaju, dan dia berkata dalam hati, patung di belakangku tiba-tiba mengejar dengan kekuatan penuh. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu pada patung di hadapanku ini? Sehingga bahkan patung yang mengejarku pun nampak gelisah. Lindong kemudian melirik ke arah belakang sebentar sambil tersenyum, dan dia pun menambahkan kecepatan untuk langsung melesat pada patung Nirwana yang masih duduk di tempatnya. Tiba-tiba saja, setelah Lindong dekat dengan patung batu yang masih terdiam, dia pun dengan cepat mengepalkan tangan dan mengumpulkan energi Yuan di tangannya. Mata Lindong pun menajam, dan akhirnya, boom! Lindong pun dengan cepat menghancurkan patung batu yang masih diam itu. Kepalanya pun benar-benar hancur akibat tinjuan dari Lindong. Dia pun kemudian melirik ke arah belakang sambil tersenyum, karena pada akhirnya semua patung batu Nirwana itu diam dan mereka berhenti melakukan penyerangan.
Tidak lama kemudian, sebuah cahaya emas muncul dari patung batu yang telah dihancurkan oleh Lindong. Namun Lindong tidak menyadarinya, sehingga dia pun diteriaki oleh Xiao Diao. Dengan segera Lindong pun melihat ke cahaya yang muncul, karena pada saat ini cahaya emas itu mulai melayang ke udara. Lindong yang melihatnya pun kini berkata, "Hah? Bola cahaya itu adalah..." Xiao Diao memotong perkataan dari Lindong. "Cepat ambil bola cahaya itu, karena itu adalah kunci rahasia kuno." Semua orang yang tadi bertarung pada saat ini juga melihat bola cahaya yang mulai mengambang di udara. Mereka pun mulai menebak-nebak dan akhirnya sadar jika itu adalah kunci rahasia kuno. Hua Feng nampak kaget, namun dia terlihat bahagia. Sementara Chen Mu terlihat bahagia sekali dan Liu Yuan terlihat sangat kaget. Melihat kunci kuno yang asli telah muncul, membuat Chen Mu melesat dengan cepat ke arah kunci kuno itu. Dia pun tertawa kemudian mengatakan, "Kunci itu adalah milikku. Siapapun yang berani mengambilnya maka akan kubunuh orang itu." Lindong yang tidak takut dengan perkataan dari Chen Mu, dia pun menatap tajam ke arah kunci kuno dan dia berkata dalam hati, "Ini adalah teka-teki yang telah aku pecahkan. Jadi mana mungkin aku membiarkan orang lain merebut kunci itu dariku." Pada saat Chen Mu mulai bergerak, Lindong pun juga bergerak, karena posisi Lindong pada saat ini adalah yang paling dekat dengan kunci kuno. Dan dia saat ini sudah berada di hadapan dari kunci kuno tersebut. Semua orang yang melihat Lindong pun sangat kaget, karena Lindong seberani itu tidak menghiraukan perkataan dari Chen Mu. Melihat Lindong sudah sangat dekat dengan kunci kuno, membuat Chen Mu panik dan dia berteriak, "Hei bocah, apa kau sedang cari mati?" Teriakan dari Chen Mu itu tidak membuat Lindong ketakutan, dan dia pun sudah siap meraih kunci kuno di hadapannya. Dan akhirnya, tangan Lindong pun mulai meraih kunci rahasia kuno itu. Dia pun berkata dalam hati, "Karena semua orang telah menyinggung dinasti Moyan, jadi apa salahnya jika aku ikut menyinggung dinasti yang tidak penting itu?" Dengan cepat Lindong pun mulai menggenggam kunci rahasia kuno, dan tiba-tiba saja sebuah gelombang cahaya mulai muncul dari kunci tersebut. Dalam sekejap saja, gelombang cahayanya semakin kuat setelah kunci kuno itu benar-benar dipegang oleh Lindong. Bahkan akibat tekanan gelombang cahaya yang sangat kuat, membuat Chen Mu yang tadi terbang ke arah kunci itu pun pada saat ini langsung terjatuh. Dan tidak butuh waktu lama, kunci itu pun menunjukkan kekuatan aslinya. Dia mengeluarkan cahaya yang sangat terang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Hal itu sampai membuat semua orang menjadi terpental. Mereka semua sontak berkata, "Apa ini adalah kekuatan kunci rahasia kuno? Kekuatannya sangat dahsyat." Di saat semua orang terlempar, pada saat ini dari balik pintu keluar, gadis gaun hijau itu pun muncul. Dia dengan cepat melesat ke arah Lindong yang sedang memegang kunci kuno. Semua orang yang melihatnya menyusul Lindong pun kini sontak berkata, sepertinya masih ada orang lain. Dia bahkan bisa langsung masuk ke dalam cahaya kunci kuno. Dan tidak lama kemudian, cahaya kunci kuno itu mulai lenyap. Lindong pun juga lenyap. Hua Feng yang melihat hal ini pun sangat kaget dan dia berkata, sepertinya dia telah masuk ke dalam ruang dimensi dari kunci rahasia kuno itu. Namun dia tidak sendirian, karena tadi aku melihat seorang kultivator nirwana yang sangat kuat menuju ke arahnya. Dan sepertinya orang itu juga ikut masuk ke dalam ruang dimensi. Chen Mu yang telah gagal mendapatkan kunci kuno dan merasa Lindong tidak takut padanya, membuat Chen Mu terdiam, seolah tidak percaya bahwa dirinya telah gagal. Dalam hati, dia sangat marah. Tidak lama kemudian Chen Mu pun meluapkan kemarahannya dan dia berteriak dengan keras, "Aku akan tetap menunggu di sini. Aku tidak percaya kalau dia tidak akan muncul kembali." Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah lorong raksasa. Di sana ada cahaya kuning dan hijau yang melesat dengan cepat. Cahaya kuning itu sudah dipastikan adalah Lindong, dan cahaya hijau adalah gadis bergaun hijau. Mereka berdua pada saat ini dibawa ke sebuah tempat khusus di dalam ruang dimensi kunci kuno. Tubuh Lindong dan gadis gaun hijau itu pun melesat dengan cepat menuju titik cahaya yang ada di ujung lorong. Dan akhirnya Lindong pun menembus titik cahaya tersebut. Dia pun pada saat ini muncul di sebuah tempat tertentu. Lindong merasa kebingungan dan dia berkata, "Hah? Di mana ini?" Karena pada saat ini Lindong sudah berada di sebuah altar yang sangat luas. Sisi-sisi dari altar itu terdapat pepohonan hijau yang rindang,
Dan altar kuno tersebut dikelilingi oleh gunung batu yang sangat tinggi. Lindong kemudian berkata, mungkinkah tempat ini adalah... Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya Lindong ada di mana? Karena tempat itu terlihat sangat indah. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.